Halo Sobat ATR PPN dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Edison Lumban Batu. Saat ini berada di ruangan Assessment Center Kementerian ATR BPN, tepatnya di Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dan seperti yang kita lihat, sebelah kiri maupun sebelah kanan saya, ini ruangan asesor untuk penilaian terhadap seluruh asesi setiap ada kegiatan. Ruangan ini sudah memenuhi standar seperti yang ditetapkan dari BKN. Salah satu diantaranya penggunaannya sudah one way mirror. Dan saat ini saya akan berbincang-bincang dengan dua narasumber asesor kita yang sudah berpengalaman. Di antaranya adalah Ibu Arta Matondang. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Gimana kabarnya, Bu? Kabar baik, Pak. Nah, yang kedua sebelah kiri saya, Ibu Untari. Gimana kabarnya, Bu? Baik, Pak. Puji syukur dalam keadaan sehat-sehat. Barangkali kita akan memulai perbincangan kita ya, Bu, ya, terkait dengan masalah penilaian kompetensi ASN ini. Mohon izin, Bu. Silakan, Pak. Akan kita membahas sesuai dengan peraturan Badan Kepegawaian Negara nomor 26 tahun 2019. Baik, sobat-sobat ATR dimanapun berada, tanpa harus berpanjang lebar, mungkin saya akan langsung menanyakan kepada kedua asesor ini, narasumber kita ini, tentang kompetensi penilaian ASN BPN. Mungkin yang pertama saya mau bertanya, mohon izin Bu ke Bu Untari. Ya. Gini Bu, dalam peraturan itu pernah saya baca Bu mengenai setiap ASN itu harus diadakan penilaian kompetensi. Menurut Ibu, apa sih maksudnya penilaian kompetensi itu, Bu? Baik. Penilaian kompetensi itu adalah suatu metode. Jadi metode penilaian kompetensi adalah cara menilai kompetensi dengan menggunakan alat ukur dan simulasi dalam suatu rangkaian pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai negeri sipil. Gitu, Pak. Berarti Bu, setiap ini kan harus ada alat ukur ya Bu, yang dalam penilaian ini. Ya. Nah, mohon izin juga ini Bu Arta. Kalau menurut Ibu Arta, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Untari tadi, apa sih maksudnya metode penilaian berdasarkan assessment center itu, Bu? Oke, baik Bapak. Penilaian kompetensi dengan metode assessment center adalah suatu proses membandingkan kompetensi yang dimiliki pegawai negeri sipil dengan kompetensi jabatan yang dipersyaratkan dengan menggunakan metode assessment center atau metode penilaian lainnya. Berarti ada dua metode ya Bu, jenisnya Bu ya. Satu assessment center, satu penilaian lainnya. Nah, mungkin saya berpindah ini. Kalau menurut Ibu Untari, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Arta tadi, metode assessment center ini seperti apa, Bu? Oke, Pak. Jadi penilaian dengan menggunakan metode assessment center adalah penilaian yang menggunakan metode terstandar. Nah, yang dilakukan untuk mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan pegawai dalam suatu jabatan dengan menggunakan beberapa alat ukur atau simulasi berdasarkan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh beberapa asesor. Kalau misalnya metode penilaian lainnya ini mungkin dengan Ibu Arta. Gimana Pak? Baik. Metode penilaian itu seperti apa, Bu? Oke, baik. Metode penilaian lainnya itu adalah metode selain assessment center. Jadi di luar dari assessment center yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai negeri sipil, Pak. Saya pernah begini, Bu, membaca sekilas di peraturan itu bahwa alat ukur yang dipakai dalam metode assessment center ini ada 3. Satu itu sederhana,
2 sedang, 3 kompleks. Maksud dari metode sederhana ini seperti apa, Bung Tari? Baik, Pak. Metode sederhana adalah proses penilaian kompetensi melalui assessment center menggunakan alat ukur paling kurang wawancara kompetensi tingkat sederhana, kemudian ada tes psikologi, atau ditambah dengan paling kurang 1 simulasi tingkat sederhana. Berarti dalam metode sederhana ini ada tambahannya, Bu ya, ada tambahan paling tidak kurang 1 simulasi ya, Bu ya. Ya. Nah, kalau misalnya di dalam metode sedang, mungkin Ibu Arta bisa menambahkan. Baik, Bapak. Kalau metode sedang itu adalah proses penilaian kompetensi dengan metode assessment center menggunakan alat ukur wawancara kompetensi tingkat sedang. Kemudian ada ditambah tes psikologi dan ditambah paling kurang 2 simulasi tingkat sedang. Nah, di sini juga saya mau tambahkan, Pak, bahwa untuk metode sedang itu digunakan untuk menilai kompetensi pada jabatan administrator dan jabatan pimpinan tinggi pratama di setiap instansi. Bisa di instansi pusat, bisa di provinsi, di kabupaten atau kota. Serta jabatan fungsional yang setara kecuali jabatan sekretaris daerah. Seperti itu, Bapak. Berarti tidak ada terkecuali ya, Bu ya, hanya kekecualiannya tadi hanya sekretaris daerah di daerah aja ya. Iya, betul. Berarti Pak. berlaku untuk seluruh ASN. Iya, betul. Nah, kalau misalnya ini seperti ganti-gantian ini, kalau menurut Ibu Untari, selain dari yang tadi udah disebutkan sederhana, sedang, kemudian pindah lagi ke Ibu ini. Oh ya. Nah, kalau metode kompleks itu gimana, Bu? Metode kompleks adalah proses penilaian kompetensi dengan menggunakan metode assessment center dengan alat ukur wawancara tingkat kompleks, tes psikologi, dan ditambah paling kurang 3 simulasi tingkat kompleks. Demikian, Pak. Oh gitu ya. Tadi kan seperti yang saya katakan, karena saya pernah membaca di peraturan itu, assessment center itu kan ada 3. Terus ada lagi 1 lagi, metode penilaian lainnya. Nah, kira-kira seperti apa tuh Arta penilaian lainnya itu? Iya, baik. Kalau metode penilaian lainnya itu, Bapak, adalah metode selain metode assessment center yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian kompetensi pegawai negeri sipil. Dan ini juga harus diingat bahwa metode penilaian lainnya ini harus tetap memperhatikan kaidah-kaidah penilaian kompetensi seperti mungkin yang kita gunakan saat ini situational judgment test. Itu salah satu contohnya, Pak. Kemudian yang harus digarisbawahi juga bahwa metode penilaian lainnya dilakukan hanya untuk paling tinggi jabatan administrator dan jabatan fungsional yang setara. Jadi ada perbedaan dari peruntukan penggunaan metodenya, Bapak. Sobat-sobat ATR dimanapun berada, bahwa penjelasan dari kedua narasumber kita ini sangat membantu. Artinya kita harus perlu memahami terlebih dahulu sebelum diadakan uji kompetensi. Barangkali ada yang perlu disampaikan kepada seluruh pegawai ATR BPN di daerah maupun di pusat. Mungkin ini salah satu yang sangat perlu dan mungkin dinanti-nantikan. Selain dari penjelasan tadi, mungkin ada yang mau ditambahkan, Bu? Baik, saya tambahkan sedikit. Jadi, satu asesi itu paling kurang diamati oleh 2 orang asesor. Demikian, Pak. Oh gitu, Bu. Ya. Kalau menurut Bu Arta, yang perlu disampaikan ke sobat-sobat ATR BPN? Ya, mungkin juga harus diingat bahwa sebenarnya penilaian kompetensi itu bukan penilaian yang subjektif. Jadi kita berupaya untuk selalu objektif dengan menggunakan beberapa alat ukur. Artinya kita menggunakan multi tools atau multi method dalam proses pengambilan datanya dan ada proses integrasi data. Jadi untuk menyimpulkan dari nilai kompetensi para pegawai itu, kita juga lakukan rapat dengan asesor yang terlibat melakukan penilaiannya. Seperti itu. Terima kasih, Bu. Ya. Semoga sehat-sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Sobat-sobat ATR BPN dimanapun berada, penjelasan dari kedua narasumber ini sangat bermanfaat dan bisa menambah semangat bekerja
di daerah maupun di pusat untuk sobat-sobat semuanya. Saya berharap agar sejak sekarang dapat mempersiapkan diri mengikuti setiap PPSDM Talk karena akan berguna dalam persiapan melindungi penjenjangan jabatan berikutnya. Salam sehat selalu, salam asesor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.